You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Sejak bergabung dengan Ducati Lenovo pada awal musim 2025, banyak orang hanya melihat Marc Marquez dari sisi prestasinya di lintasan. Mereka melihat pembalap yang kembali mendominasi MotoGP, meraih kemenangan demi kemenangan, dan membawa Ducati semakin sulit dikalahkan. Namun di balik semua pencapaian itu, ternyata ada sisi lain dari Marc yang mungkin jarang diketahui publik. Sosok itu diungkap langsung oleh pembalap tes Ducati, Michele Pirro. Pria yang sudah bertahun-tahun menjadi bagian penting dalam pengembangan motor Desmosedici tersebut mengaku sangat menikmati bekerja bersama Marc Marquez. Bukan karena statusnya sebagai juara dunia atau karena namanya yang besar, melainkan karena kepribadiannya yang membuat orang-orang di sekitarnya merasa nyaman. Pernyataan itu tentu cukup menarik. Selama ini Marc Marquez sering mendapat cap sebagai pembalap yang agresif, keras kepala, bahkan terkadang dianggap terlalu berani saat bertarung di lintasan. Banyak rival pernah merasakan duel sengit dengannya. Tak sedikit pula yang menganggap karakter balap Marc begitu galak, sehingga muncul anggapan bahwa kepribadiannya di luar lintasan juga sama. Namun kenyataannya justru berbeda. Menurut Michele Pirro, Marc adalah sosok yang sangat mudah diajak bekerja sama. Ia selalu terbuka ketika berdiskusi mengenai pengembangan motor. Setiap masukan dari para teknisi didengarkan dengan baik, begitu pula sebaliknya. Ketika Marc memberikan pendapat mengenai motor, ia menyampaikannya dengan jelas, sehingga para insinyur Ducati lebih mudah memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan di atas limpasan. Bagi sebuah tim pabrikan seperti Ducati, komunikasi seperti ini memiliki nilai yang sangat besar. Kecepatan motor memang penting, tetapi kemampuan seorang pembalap menjelaskan karakter motor kepada para teknisi seringkali menjadi pembeda antara motor yang bagus dan motor yang luar biasa. Disinilah Marc dinilai memiliki kelebihan. Pengalamannya selama bertahun-tahun bersama Honda membuatnya memahami bagaimana proses pengembangan sebuah motor dilakukan. Ia tahu kapan harus memuji performa motor, tetapi juga tidak ragu menunjukkan bagian yang masih perlu diperbaiki. Semua disampaikan dengan cara yang profesional, sehingga tidak menimbulkan suasana kerja yang tegang. Michele Pirro bahkan mengaku suasana kerja menjadi lebih nyaman sejak Marc berada di dalam tim. Bukan berarti sebelumnya Ducati memiliki masalah, tetapi kehadiran Marc membawa energi baru yang positif. Orang-orang di garasi merasa lebih leluasa berdiskusi karena Marc tidak pernah menempatkan dirinya sebagai sosok yang paling tahu segalanya. Ia tetap mau mendengar pendapat dari mekanik maupun pembalap tes yang sudah lama mengembangkan Desmosedici. Hal seperti inilah yang sering tidak terlihat oleh para penggemar. Publik biasanya hanya menyaksikan aksi para pembalap selama 40 menit balapan di hari Minggu. Padahal di balik satu kemenangan, ada ratusan jam pekerjaan yang dilakukan di garasi, ruang data, hingga sesi pengujian. Di sana, hubungan antar anggota tim menjadi faktor yang sangat menentukan. Jika komunikasi berjalan buruk, pengembangan motor bisa melambat. Sebaliknya, ketika pembalap, teknisi, dan pembalap tes memiliki hubungan yang harmonis, proses pengembangan menjadi jauh lebih efektif. Tak heran jika Ducati saat ini terus menjadi motor yang paling kompetitif di MotoGP. Selain memiliki sumber daya teknis yang luar biasa, mereka juga didukung kerjasama tim yang solid. Marc Marquez dan Michele Pirro menjadi dua sosok yang saling melengkapi dalam proses tersebut. Pirro bertugas menguji berbagai komponen baru sebelum dipakai saat akhir pekan balapan. Setelah itu, Marc memberikan evaluasi berdasarkan pengalaman membalapnya di berbagai kondisi lintasan. Kombinasi dua sudut pandang itu membuat Ducati mampu terus menyempurnakan Desmosedici dari seri ke seri. Bagi Marc sendiri, sikap rendah hati mungkin menjadi salah satu alasan mengapa ia kembali menemukan performa terbaiknya setelah melewati masa-masa sulit akibat cedera. Pengalaman panjang mengajarkannya bahwa balapan tidak bisa dimenangkan sendirian. Sehebat apapun seorang pembalap, ia tetap membutuhkan tim yang solid di belakangnya. Karena itulah, Marc dikenal cukup dekat dengan para mekanik maupun kru teknis.
Ia sering terlihat bercanda di garasi, berdiskusi santai setelah sesi latihan, hingga memberikan apresiasi kepada seluruh anggota tim setiap kali berhasil meraih hasil bagus. Suasana seperti ini tentu memberikan dampak positif bagi seluruh personel Ducati. Mereka tidak hanya bekerja untuk seorang juara dunia, tetapi juga untuk rekan kerja yang menghargai setiap usaha mereka. Ucapan Michele Pirro menjadi bukti bahwa kesuksesan Marc Marquez bukan hanya dibangun oleh bakat luar biasanya saat mengendarai motor. Ada faktor lain yang tidak kalah penting, yakni kemampuannya membangun hubungan baik dengan orang-orang di sekelilingnya. Di dunia MotoGP yang penuh tekanan, jadwal padat, dan persaingan ketat, memiliki rekan kerja yang mampu menciptakan suasana nyaman adalah sebuah keuntungan besar. Ketika komunikasi berjalan lancar, setiap orang bisa fokus pada pekerjaannya masing-masing tanpa dibayangi ego pribadi. Mungkin inilah alasan mengapa Ducati terus berada di puncak performa. Bukan hanya karena mereka memiliki motor tercepat atau pembalap terbaik, tetapi juga karena budaya kerja yang sehat di dalam tim. Dan menurut Michele Pirro, Marc Marquez menjadi salah satu sosok yang ikut membangun suasana positif tersebut. Pada akhirnya, cerita ini mengingatkan bahwa seorang juara tidak selalu dinilai dari jumlah kemenangan atau koleksi gelar. Terkadang karakter yang membuat orang lain merasa dihargai dan nyaman bekerja bersama justru menjadi kualitas yang paling berharga. Marc Marquez tampaknya berhasil menunjukkan bahwa di balik gaya balapnya yang agresif, ia juga memiliki sisi manusiawi yang membuat rekan-rekannya betah berada dalam satu tim bersamanya. Isn't like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all. MotoGP Inggris 2026 di sirkuit Silverstone tampaknya bukan sekedar balapan biasa bagi Marc Marquez. Setelah berhasil bangkit dan kembali masuk dalam persaingan gelar juara dunia bersama Ducati Lenovo, kini pembalap asal Spanyol itu justru menghadapi salah satu lintasan yang selama ini tidak pernah benar-benar bersahabat dengannya. Di atas kertas, Marquez memang sedang berada dalam tren positif. Namun Silverstone selalu punya cara untuk menghadirkan cerita yang berbeda. Banyak orang menganggap Marc Marquez sedang berada di momentum terbaiknya musim ini. Dalam beberapa seri terakhir, performanya terus meningkat. Setelah sempat mengalami masa sulit akibat cedera dan harus menjalani operasi usai insiden di Le Mans, perlahan tapi pasti ia mulai menemukan kembali ritme balapnya. Kemenangan demi kemenangan berhasil diraih, membuat namanya kembali diperhitungkan dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP 2026. Namun semua modal positif itu belum tentu cukup ketika balapan memasuki Silverstone. Marc sendiri menyadari betul bahwa lintasan Inggris bukan tempat yang mudah baginya. Ia bahkan secara terbuka mengakui Silverstone bisa menjadi salah satu ujian terberat musim ini. Bukan tanpa alasan, karakter sirkuit yang sangat cepat, dipenuhi tikungan panjang dengan kecepatan tinggi, serta kondisi cuaca Inggris yang sulit diprediksi, membuat siapapun bisa kehilangan keunggulan hanya dalam hitungan lap. Menariknya, kekhawatiran itu bukan hanya datang dari penggemar atau pengamat MotoGP, tetapi juga dari Marc Marquez sendiri. Ia tidak ingin terlena dengan hasil bagus yang diraih sebelum jeda musim panas. Justru sebaliknya, ia memilih tetap realistis. Menurutnya, Silverstone adalah lintasan yang bisa memperlihatkan kelemahan sebuah motor sekaligus kemampuan asli seorang pembalap. Kalau melihat catatan sejarah, kekhawatiran tersebut memang cukup beralasan. Sejak naik ke kelas MotoGP pada 2013, Marquez hanya satu kali berhasil memenangkan balapan di Silverstone, tepatnya pada musim 2014. Setelah itu, ia berkali-kali gagal meraih kemenangan meskipun sedang berada dalam performa terbaiknya. Bahkan saat mendominasi MotoGP beberapa musim lalu, kemenangan di Silverstone tetap sulit diraih. Hal itu menunjukkan bahwa Silverstone bukan sirkuit yang bisa ditaklukkan hanya dengan modal kecepatan. Banyak faktor lain yang berperan, mulai dari setelan motor, kondisi ban, arah angin, hingga cuaca yang sering berubah dalam waktu singkat. Kesalahan kecil saja bisa membuat seorang pembalap kehilangan banyak waktu. Di sisi lain, Ducati juga menghadapi tantangan tersendiri. Motor Desmos Edisi memang dikenal sangat cepat di lintasan lurus dan memiliki akselerasi luar biasa. Namun, Silverstone memiliki kombinasi tikungan cepat yang membutuhkan keseimbangan motor, kelincahan saat berpindah arah, serta kestabilan di kecepatan tinggi. Inilah area yang akan benar-benar menguji apakah Ducati mampu memberikan paket motor terbaik bagi Marquez.
Meski demikian, bukan berarti peluang Marquez untuk menang tertutup. Justru pengalaman panjangnya menjadi salah satu modal terbesar. Selama bertahun-tahun berkarir di MotoGP, Marquez dikenal sebagai pembalap yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap berbagai kondisi lintasan. Ia juga termasuk rider yang piawai membaca perubahan cuaca dan mengambil keputusan tepat ketika situasi balapan berubah drastis. Sebelum menuju Inggris, Marquez bahkan memilih mengakhiri masa libur lebih cepat dibanding sebagian besar rivalnya. Ia kembali berlatih menggunakan motor sport Ducati di Motorland Aragon untuk menjaga kondisi fisik sekaligus menajamkan feeling terhadap motor. Keputusan itu menunjukkan bahwa ia tidak ingin datang ke Silverstone hanya untuk sekedar mempertahankan posisi klasemen, melainkan benar-benar siap bertarung hingga garis finish. Namun, Silverstone juga dikenal sebagai sirkuit yang sering menghadirkan pemenang berbeda setiap musim. Dalam satu dekade terakhir, daftar juara di sana terus berganti. Fakta itu membuktikan bahwa tidak ada pembalap yang benar-benar mendominasi lintasan legendaris tersebut. Bahkan nama-nama besar seperti Valentino Rossi, Francesco Bagnaia, Fabio Quartararo, hingga Marco Bezzecchi pernah merasakan manisnya kemenangan di sana, sementara Marquez harus beberapa kali puas hanya menjadi penantang. Situasi inilah yang membuat balapan akhir pekan nanti terasa semakin menarik. Bila Marquez mampu tampil kompetitif dan meraih kemenangan, itu akan menjadi bukti bahwa ia berhasil menaklukkan salah satu sirkuit yang selama ini menjadi momok dalam karirnya. Sebaliknya, jika ia kesulitan, persaingan gelar juara dunia akan kembali terbuka lebar, karena rival-rival siap memangkas selisih poin. Yang membuat Marquez berbeda musim ini adalah cara berpikirnya. Ia tidak lagi selalu memaksakan kemenangan dengan mengambil resiko berlebihan seperti saat masih muda. Kini ia lebih memilih menghitung peluang. Bila memang tidak memungkinkan menang, finish dengan poin besar pun dianggap sebagai hasil yang sangat penting. Pendekatan yang lebih dewasa ini terbukti membantunya bangkit setelah awal musim yang penuh tantangan. Karena itu, MotoGP Inggris bukan soal siapa yang paling cepat. Balapan ini akan menjadi ukuran apakah kebangkitan Marc Marquez benar-benar sudah lengkap atau masih memiliki celah yang bisa dimanfaatkan lawan. Silverstone akan menguji kecepatan, konsistensi, strategi, hingga mental juara seorang Marc Marquez. Apapun hasilnya nanti, satu hal yang pasti, akhir pekan di Silverstone akan menjadi salah satu seri paling menarik musim ini. Semua mata akan tertuju pada Marc Marquez. Mampukah ia menghapus catatan kurang impresifnya di sirkuit tersebut, atau justru Silverstone kembali menjadi lintasan yang menghentikan laju kebangkitannya? Jawabannya akan terungkap saat lampu start padam dan pertarungan sesungguhnya dimulai. Marc Marquez kembali menjadi perbincangan di dunia MotoGP. Di usianya yang sudah tidak lagi muda untuk ukuran pembalap, ia masih mampu tampil sebagai salah satu sosok paling dominan di lintasan. Banyak orang bertanya-tanya, apa yang membuat pembalap asal Spanyol itu begitu sulit dikalahkan hingga sekarang? Jawabannya ternyata bukan hanya soal bakat atau motor yang cepat, tetapi juga karena perjalanan panjang yang penuh tantangan dan persaingan sengit melawan dua legenda MotoGP, Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo. Sejak naik ke kelas MotoGP pada 2013, Marquez langsung mencuri perhatian. Saat sebagian besar rookie membutuhkan waktu untuk beradaptasi, ia justru tampil tanpa rasa takut. Ia berani menyalip di tikungan yang hampir mustahil, mengendalikan motor dalam kondisi yang sulit, dan mampu mengalahkan para pembalap yang saat itu sudah jauh lebih berpengalaman. Keberanian itu membuat banyak orang kagum, tetapi juga memunculkan rivalitas besar yang kemudian membentuk karakter balapnya. Di masa itu, Rossi masih menjadi ikon MotoGP. Pengalamannya yang luar biasa, kecerdasannya membaca jalannya balapan, serta mental juaranya membuat Rossi menjadi lawan yang sangat berat bagi siapapun. Di sisi lain, ada Jorge Lorenzo, rekan setim Rossi di Yamaha yang dikenal memiliki gaya balap sangat rapi, presisi, dan konsisten. Lorenzo mungkin tidak terlalu agresif, tetapi kecepatannya hampir selalu stabil sejak start hingga finish.
Berhadapan dengan dua pembalap hebat seperti Rossi dan Lorenzo bukanlah hal yang mudah. Marquez dipaksa belajar setiap akhir pekan. Ia harus memahami kapan harus menyerang, kapan harus menunggu, dan bagaimana menghadapi tekanan ketika berada di belakang pembalap yang nyaris tidak pernah melakukan kesalahan. Sedikit demi sedikit, pengalaman itulah yang menempa dirinya menjadi pembalap yang jauh lebih matang. Persaingan dengan Rossi bahkan berkembang menjadi salah satu rivalitas terbesar dalam sejarah MotoGP. Hubungan keduanya sempat memanas dan memunculkan berbagai kontroversi yang hingga kini masih sering dibahas para penggemar balap. Namun di balik semua drama tersebut, tidak bisa dipungkiri bahwa duel-duel melawan Rossi memberikan pelajaran berharga bagi Marquez. Ia belajar menghadapi tekanan dari publik, media, hingga psikologis saat berada di bawah sorotan dunia. Sementara itu, duel melawan Lorenzo memberikan pelajaran yang berbeda. Jika Rossi terkenal dengan kecerdasannya saat bertarung di lintasan, Lorenzo mengajarkan pentingnya konsistensi. Melawan pembalap yang mampu mencatatkan putaran cepat secara berulang tanpa banyak kesalahan, membuat Marquez sadar bahwa kecepatan saja tidak cukup. Untuk menjadi juara dunia, seorang pembalap juga harus mampu menjaga ritme sepanjang balapan dan meminimalkan kesalahan sekecil apapun. Pengalaman menghadapi dua karakter pembalap yang sangat berbeda itulah yang membuat kemampuan Marquez semakin lengkap. Ia bisa tampil agresif ketika diperlukan, tetapi juga mampu bersabar saat situasi tidak menguntungkan. Kombinasi inilah yang kini membuatnya sangat sulit dikalahkan. Perjalanan Marquez tentu tidak selalu mulus. Cedera panjang yang dialaminya beberapa musim lalu sempat membuat banyak orang meragukan apakah ia bisa kembali ke performa terbaik. Beberapa kali ia harus menjalani operasi dan melewatkan banyak balapan. Bahkan ada yang menganggap kariernya sudah mendekati akhir. Namun, Marquez justru membuktikan sebaliknya. Ia bekerja keras untuk memulihkan kondisi fisiknya sedikit demi sedikit. Proses itu tidak mudah karena ia harus mengembalikan percaya dirinya setelah sekian lama berkutat dengan cedera. Mental pantang menyerah yang sudah ditempa sejak awal karier membuatnya tidak pernah berhenti berusaha. Kini ketika kembali tampil kompetitif, pengalaman panjang itu menjadi modal yang sangat besar. Marquez bukan lagi pembalap muda yang hanya mengandalkan keberanian. Ia telah berkembang menjadi pembalap yang memahami strategi, mampu mengelola ban, membaca situasi balapan, dan mengetahui kapan harus mengambil resiko atau bermain aman. Banyak pengamat menilai bahwa versi Marquez saat ini bahkan lebih berbahaya daripada beberapa tahun lalu. Keceplatannya masih ada, tetapi kini dibarengi pengalaman yang sangat matang. Ia sudah pernah menjadi juara, mengalami cedera berat, bangkit kembali, hingga kembali bersaing di papan atas. Semua pengalaman itu membuat mentalnya semakin kuat. Tak heran jika banyak rival mengakui bahwa mengalahkan Marquez bukan pekerjaan mudah. Ketika pembalap lain mulai kehilangan fokus karena tekanan, Marquez justru terlihat semakin tenang. Ia tahu bagaimana menghadapi situasi sulit karena pernah melewati tantangan yang jauh lebih berat sepanjang kariernya. Pada akhirnya, kesuksesan Marc Marquez bukan hanya lahir dari bakat alami. Ia dibentuk oleh persaingan sengit melawan para legenda MotoGP seperti Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo. Setiap duel, setiap kekalahan, setiap kemenangan, hingga setiap cedera menjadi bagian dari proses yang membentuk dirinya menjadi pembalap yang sekarang. Itulah sebabnya, meski generasi baru terus bermunculan dengan talenta luar biasa, Marquez masih tetap menjadi patokan di MotoGP. Ia telah belajar dari para juara terbaik, ditempa oleh tekanan yang luar biasa, dan membuktikan bahwa pengalaman seringkali menjadi senjata paling berharga di lintasan balap. Selama masih memiliki motivasi dan kondisi fisik yang mendukung, Marc Marquez akan tetap menjadi lawan yang sangat sulit ditaklukkan. Karena seorang juara sejati tidak hanya dibentuk oleh kemenangan, tetapi juga oleh setiap tantangan yang berhasil ia lewati sepanjang kariernya. Berdasarkan pandangan yang diangkat dalam artikel tersebut, pengalaman menghadapi Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo menjadi salah satu fondasi terbesar yang membuat Marquez berkembang menjadi pembalap dengan mental baja dan kemampuan yang semakin lengkap. Isn't like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all